Shalom teman semuanya. Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di PMK Talks kita yang ke-7. 7. Oke, di PMK Talks yang ke-7 ini kita bakal kedatangan sama tamu spesial. Kira-kira siapa tuh tamu spesial? Aduh, siapa ya? Pokoknya dia terkenal banget. Terkenal banget ya, se-PMK ya? Se-PMK, kayak se-Surakarta nggak sih? Se-Surakarta. Tapi sebelum kita kenalin sama bintang tamunya, kita mau ngasih tahu dulu nih, tema kita di PMK Talks kita yang ke-7-nya apa? Ya, kayak yang bisa dilihat ya, kayak My future is in God's hand. Ya. Apa tuh mas artinya? Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, kamu gak tahu sih gimana sih? Ya ampun. Maaf ya. Kamu gak lulus EAP ya? Aduh. Tahuan. Jadi tema kita ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Kamu tahu nggak isinya apa? Aduh, kebetulan khusus Yeremia aku nggak tahu isinya. Katanya kamu dikenal sebagai diva si penghafal Alkitab. Khusus Yeremia doang, nggak apa. Yeremia doang nggak apa. Yeremia doang. Baca aja nih, baca. Nggak ada. Oke, kita baca, aku bacain ya. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Bagus banget ya ayatnya. Ayatnya tuh udah kayak familiar banget lah di kuping kita ya. Iya. Oke, jadi intinya dari PMK Talks kali ini tuh kita mau bahas tentang apa sih? Tentang apa ya? Tentang yang kayak biasanya kita alami gitu. Anak muda biasanya ngalamin apa sih? Anak muda tuh biasanya ngalamin bingung sama masa depannya nih. Iya kan, overthinking. Khawatir sama masa depannya nih. Khawatirin yang gak perlu dikhawatirin. Iya, betul. Terus, oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Iya. Narasumber kita ini kece banget, yang cocok banget sama Tema kita. Benar. Yang, udah ini mah terkenal banget di mana-mana ya nggak sih? Gila. Sampai Jabodetabek. Jabodetabek nggak tahu ya? Jelas. Nggak tahu. Di Jabodetabek nggak tahu. Tahu. Oh. Langsung aja gak sih? Langsung aja nggak sih? Kita kenalin sama Mas Dika. Mas Dika. Halo. Seneng ya hari ini biasanya aku tuh jadi MC-nya. Tapi kali ini spesial jadi pembicaranya. Oke. Bisa kenalan dulu Mas Dika. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Andika Nursan Yuda, biasa panggil Dika. Aku merupakan alumni dari Universitas Surakarta dari program studi manajemen pemasaran angkatan 2020. Dan aku dulu juga sebagai pengurus PMK FEB. Wih, keren banget. Berarti udah lulus ya mas? Udah, tinggal wisuda besok tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember? Yes. Ih, udah bentar lagi. Minggu Iya. depan. Minggu depan. Oke, aku denger nih, Mas Dika punya nama panggung nih Mas. Dika Toki. Oh, iya. Itu sebenarnya nama second account sih. Oh, second account. Ya, dari awal Dika Toki itu dari bahasa Jawa. Oh. Kalian tahu Dika Toi? Dika Toi. Nah, Oh, Dika aja. dicelanain. Dipakai Iya. Dika itu dipakein Celana. celana. Karena dulu aku kecil, FYI itu aku nggak suka pakai celana. Karena kecil ya, jadi makanya nama awal saya itu Dika Toi gitu. Oh, Dika Toi. Mungkin kan karena banyak orang di luar Solo jadi Toki gitu. Padahal ya bener Dika Toi. Dika Toi. Coba seperti itu. Itu nggak sampai sekarang ya Mas? Iya, enggak. Malu kan? Iya. Oke, kalau gitu Mas Dika udah kenalan tadi, katanya kamu mau tanya-tanya nih sama Mas Dika. Iya nih mas, nih kan kita nih biasanya kalau mikirin masa depan tuh biasanya overthinking gitu ya, khawatir. Terus untuk Mas Dika sendiri nih, di momen apa sih biasanya Mas Dika tuh ngalamin hal-hal itu? Oke, overthinking ya. Iya. Kalau aku di momen overthinking itu saat, karena aku kebetulan gap year 2 tahun. Jadi saat overthinking itu saat temanku tuh udah kerja duluan dan udah masuk PTN duluan. Itu yang bikin aku kayak overthinking tentang masa depan dan sebagainya. Karena kan aku dari SMK yang latar belakangnya jarang banget teman-temanku tuh yang kuliah gitu. Jadi kayak oke deh gitu. Harapan masuk kuliahnya tuh bisa dibilang tuh kalau di Solo tuh dikit banget gitu kan. Sayangnya sama SMA favorit di Solo, apalagi
sekarang SMA di luar Solo kan juga banyak ya seperti itu. Jadi overthinkingnya itu saat kemarin sih, saat bener-bener gap year 2 tahun harus seperti apa, kayak ya mungkin kalau aku anak tunggal nggak kuliah tuh jadi apa ya, apalagi lulusan SMK sekarang paling jadi apa sih gitu kan, kayak cuma pakai kantor biasa ya enggak itu jenjang dan sebagainya. Makanya dengan iman kuat ya bisa kuliah bahkan sampai bisa lulus tepat waktu gitu sih. Jadi saat momen-momen saat aku gap year 2 tahun itu aku overthinkingnya tinggi banget, karena nyambi kerja juga, kerja sebagai staff di salah satu notaris di kota Solo. Jadi itu yang membuat aku sedikit overthinkingku paling besar dalam hidupku tuh ya saat itu sih, ngomong sama teman-temanku yang udah pada kerja duluan, bahkan sekarang udah ada yang nikah duluan juga. Iya kan, bikin overthinking kan. Ada rencana nyusul? Pengen. Dalam waktu dekat. Amin lah ya. Amin. Doain ya. Oh, oke. Iya. Kita bawa dalam doa ya teman-teman. Amin. Oke. Mas Dika ini kan udah percaya sama Tuhan Yesus dari lama ya? Dari lahir. Iya, benar. Dari lama lagi, dari lahir. Iya. Nah, apa sih menurut Mas Dika nih faktor yang membuat orang percaya kayak kita ini masih khawatir sama masa depan kita? Oke, orang yang bagiku orang-orang yang anak Tuhan gitu ya kesannya masih overthinking itu adalah mereka tuh tidak percaya sama dirinya sendiri kalau dia tuh bisa gitu sih. Jadi kayak masih memikirkan orang lain, masih memikirkan pendapat orang lain, padahal Tuhan menciptakan orang itu dengan jenis dan keadaan yang berbeda-beda dengan keunikan masing-masing. Jadi menurutku yang membuat orang anak-anak tua yang masih overthinking ya itu tidak yakin sama dirinya sendiri bahwa dia itu unik, dia itu spesial gitu. Karena kan Tuhan menciptakan semua makhluk itu kan baik adanya. Iya, gitu, seperti itu. Begitu ya. Jadi pokoknya kita harus percaya sama diri kita sendiri, terus betul, percaya sama rancangan Tuhan. Yes, ya, Mas. Betul. Oke. Nih, terus kan tadi Mas Dika kayak overthinking, khawatir sama masa depan, terus pasti pernah juga kan ngerasa nggak percaya diri sama diri sendiri. Terus dari Mas Dika sendiri nih, cara ngatasin hal-hal tersebut tuh gimana sih? Oke, cara ngatasin hal nggak percaya diri dan overthinking itu salah satunya adalah berani dulu. Nanamin mindset aku bisa, aku yakin, aku pasti bisa melakukan semua itu. Tapi jangan lupa ketika kita yakin kita bisa, kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi tetap andalkan Tuhan. Kayak dengan doa, kayak misal kalau aku dalam pelayanan, jujur aku tuh dulu sering overthinking tentang pelayanan, karena di gereja aku tuh banyak mungkin suaranya yang lebih bagus dari aku tuh banyak banget, dan aku sempat minder gitu, kok aku suaraku yang kayak gini tuh bisa lolos pelayanan gitu ya. Dan dengan cara seperti apa ya, dengan cara doa, menenangin diri, oke, kamu unik, tidak, kamu bisa, dan minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, tolong bimbing aku biarlah suara yang aku nyanyikan ini bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan sih. Jadi kalau dalam konteks pelayanan tuh aku ngambil seperti itu, motivasi sama mindset itu ditekanin bahwa ya motivasi kita buat pelayanan tuh sama Tuhan, jangan lupa. Dan ketika kita berani itu ya jangan cuma berani aja, tapi tetap andelin Tuhan sih, karena kan kita bagi anak Tuhan ya, kita diberi rasanya privilege tuh buat ngomong sama Tuhan setiap saat gitu ya, beda sama yang lainnya harus dengan apa kayak gitu. Kalau kita anak Tuhan kan, kalau kita mau doa ya doa, nggak harus seperti apa gitu kalau dari aku. Jadi intinya harus berani sama ngelakuin Tuhan ya Mas. Betul. Oke. Nah, tadi kita ambil dari yang akan kita hadapi. Nah, sekarang kekhawatirannya ini muncul dari kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, dari pengalaman. Betul. Nah, mungkin di pengalamannya Mas Dika pernah mengalami kegagalan, habis itu pernah kecewa sama seseorang atau sama sesuatu, terus habis itu ada kehilangan sesuatu yang istimewa buat Mas Dika. Mungkin dari sudut pandang Mas Dika nih, gimana sih cara berdamai dengan masa lalu itu, terus bisa mengatasi kekhawatiran tentang hal-hal yang gitu? Oke, kalau terkait masa lalu, selain aku kuliah KBR itu, aku kehilangan sosok orang yang mungkin bisa bilang berharga banget di hidupnya, yaitu seorang nenekku yang mungkin cita-cita dia itu melihat Dika bisa kuliah. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan tuh manggil nenekku saat COVID, saat aku sebelum kuliah, jadi pas KBR. Jadi kayak kuliah tuh sebenarnya ini juga buat nenek gitu. Sampai kemarin saat pengumuman aku lolos UNS, aku rela malam-malam, kan pengumumannya kan sore maghrib kan, itu aku malam-malam tak relain bawa laptop
bahwa pengumuman itu di kuburan nenekku malam-malam sendirian. Jadi benar-benar ini buat nenek gitu. Jadi kayak biar dia juga senang sih gitu. Terus kayak baginya seperti apa? Baginya ya tanamin motivasi sih, motivasi yang bagus itu seperti apa sih gitu kira-kira segala overthinking kita dari masa lalu yang seperti apa. Karena kan dulu aku sempat dibully sama tetanggaku karena aku lulusan SMK sih aku bisa kuliah gitu kan. Kayak kalau bahasa Jawanya gini, opo sih neng omah mau turu-turu tok, opo masa depannya ono gitu kan. Kayak cuma tidur doang di rumah nggak ngapa-ngapain, apa punya masa depan. Tapi ya aku nanamin dalam mindset aku bakal bisa ngejar kuliah gitu, walaupun dengan gap year dan lain sebagainya ya bisa juga gitu. Dengan trauma masa lalu yang sebenarnya yang motivasi buat aku semangat belajar juga nenek sih sebenarnya. Jadi dan bulian-bulian dari tetanggaku yang itu aku jadikan motivasi untuk bisa bangkit gitu hingga sampai bisa masuk UNS. Kesempatan tahun terakhirku, padahal itu dan daftar swasta, tapi ya rezekinya aku lolos UNS di tahun terakhir gitu di ya. UNS lah ya. Yes. Gitu. Oke, berarti Mas Dika ini kehilangan sosok nenek waktu Mas mau kuliah nih. Terus waktu udah masuk kuliah gitu, pasti neneknya yang neneknya Mas Dika yang di sana itu pasti ngeliat, wih keren cucuku. Keren, apalagi nenek tuh pesan gini, saat kuliah jangan cuma kuliah ya besok, tapi kamu pelayanan. Gitu. Dan ya aku ngomong oke aku tetap harus pelayanan. Jadi ya udah aku jadi WL gitu di PMK gitu sih. Jadi kayak seneng lah gitu. Dari satu kehilangan jadi satu dorongan. Iya, gitu, betul. Motivasi untuk lebih maju. Oke. Yes, betul. Terus nih Mas tadi kan Mas sempat cerita ya kalau Mas tuh ada kendala waktu pelayanan kan. Yes. Kayak Mas tuh nggak percaya diri, Betul. takut kayak suaranya kurang bagus tapi kenapa bisa aku dipilih gitu Yes, kan. yes. Terus gimana sih cara Mas ngatasin kekhawatiran dalam berpelayanan itu? Oke, selain doa dan lain sebagainya ya, aku harus lebih upgrade skill juga gitu tentang belajar vokal, belajar dari seniorku, dan teman-teman harus bisa berani tanya sama senior. Jangan menganggap senior teman-teman ini adalah paling aku digalai dan lain sebagainya, jangan gitu. Ya udah, kalau di gereja tuh biasanya aku tuh tanya cara bisa bikin vibe sukacita dalam lagu sukacita seperti apa sih kak? Gitu. Aku paling tanya cara bikin lagu yang worship yang deep banget biar bisa bikin orang itu nangis sampai sedih itu gimana sih kak? Jadi benar-benar belajar, dan ternyata kuncinya adalah kamu harus bisa mendalami lagu itu sendiri. Jadi aku mungkin bisa banyak belajar sih dari para senior, dari YouTube juga dan lain sebagainya tentang bagaimana caraku untuk pelayanan supaya bisa berkenan sih di hati Tuhan seperti apa gitu. Berarti intinya jangan malu bertanya ya, Yes. biar nanti saksi jalan. Betul. Oke. Tapi Mas kan itu dari kekhawatiran dalam diri Mas nih, yang dari apa? Dari dalam. Misalnya ada kayak apa ya? Keminderan mungkin gitu. Tapi ini Mas, kalau misalnya ada satu kekhawatiran dari lingkungan pelayanannya sendiri gitu, Mas. Nah misalnya lingkungannya kayak ya kira-kira kurang mendukung gitu lah ya. Iya. Nah, gimana cara Mas mengatasi supaya kita nggak perlu ragu untuk berpelayanan? Oke, lingkungan yang kurang mendukung ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, fokus kita pelayanan itu buat siapa sih gitu. Kalau buat manusia ya, kalau kamu nggak dukung pun ya udah keluar gitu. Kalau kita motifnya buat Tuhan kan, kita kan buat Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan dan dikembalikan buat Tuhan. Ya udah, kenapa mikirin orang lain sih? Kalau gitu. Jadi ke motivasi pelayanan itu sebenarnya buat siapa? Buat menyenangkan hati manusia, apa buat cari panggung, atau buat cari followers, sensasi dan sebagainya. Tapi kalau motivasi kita buat Tuhan, ya udah, lingkungan sebagaimanapun kalau mau pelayanan gas gitu aja kan dari aku. Jadi, pokoknya intinya kalau mau pelayanan ya gas aja gitu ya, pelayanan buat Tuhan. Buat Tuhan gitu Oke. sih. Tujuannya pokoknya intinya menyenangkan hati Tuhan. Betul. Kalau Diva, tujuan pelayanannya apa nih? Waduh. Apa ya? Ayo. Kalau bilangnya relasi, salah gak? Salah. Salah dong. Ada dong, bener dong. Ayo, Ada tujuannya tuh ada dalam Tapi situ. nggak boleh dong jadi tujuan utama. Iya, nggak boleh. Tetap lah harus melayani Tuhan kan biar Tuhan senang. Yes. Oke. Betul. Kalau dari Masnya itu
Enggak masuk ya? Enggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Dari sini ya. Ada orang? Ada. Oke. Kita di sini memang bertiga doang nggak sih? Iya. Heeh. Oke. Oke. Iya. Oke. Jadi kita tadi udah bahas tentang kekhawatiran ya Mas. Yes. Dari kekhawatirannya Mas, dari pengalaman Mas berpelayanan di kuliah juga. Nah, kita selanjutnya kita mau bahas tentang pengharapan. Oh. Iya mas, karena kan biasanya kalau overthinking, khawatir gitu, kita selalu ngarepin harapan kan. Betul. Kita selalu naruh satu pengharapan itu saat kita khawatir itu kemana gitu. Kemana? Ke Tuhan dong. Ke Tuhan. Kemana lagi? Kemana lagi? Kan? Oke. Kan? Tapi Betul. sebelum kita masuk ke pengharapan nih Mas, kita kayaknya Simak sudah iklan berikut. simak iklan berikut. Oh banyak. Sekarang banyak iklan ya PMK ya. Kita kemarin kedatangan dari Iya. kemarin ngasih kita sponsor kita tahu. 15 mas 15. terakhir. 15 apa ini? 15.000. Iya. Enggak hari itu. buat nasi padang. Iya. Kurang. Oke, kita mau lanjut ke yang pengharapan. Tapi kita cut dulu di sini karena kita bakal lanjut di part 2. Iya. Kayaknya aku juga mau ke kamar mandi bentar. Oh, mau ke kamar mandi bentar. Iya. Oke. Jadi stay tune aja. Stay tune Kalau aja. rame lanjut part 2. Kita mau jualan di TikTok Shop dulu. Iya. Oke. Dadah. Bye bye.